Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PSIK 22C ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan judul proyek kami, yaitu identifikasi roti kadaluarsa melalui ekstraksi fitur GLCM dan RGB. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Tengku Sofia Hairani, yang kedua Angel Agasari Siagian, dan yang ketiga Putri Tasya. Maraknya kasus penjualan roti yang sudah expired menjadi perhatian penting bagi keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Roti yang dijual secara kadaluarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan merugikan industri pangan. Pemeriksaan manual terhadap tanggal kadaluarsa masih banyak dilakukan di lapangan, namun memiliki keterbatasan, seperti lambat, tidak konsisten, dan rawan human error. Hal ini membuat deteksi dini roti kadaluarsa menjadi sulit, terutama untuk produk dengan umur simpan pendek seperti roti. Roti dipilih sebagai objek penelitian karena cepat mengalami perubahan warna dan tekstur, tingkat konsumsi tinggi di masyarakat, perubahan fisik warna dan tekstur bisa diekstraksi dengan metode RGB dan GLCM sehingga memungkinkan otomatisasi sistem deteksi roti kadaluarsa. Untuk melakukan klasifikasi berdasarkan fitur citra tersebut, dibutuhkan algoritma yang tepat. Algoritma KNN adalah algoritma yang tepat untuk mengklasifikasikan berdasarkan fitur tekstur dan warna. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara membedakan roti yang masih layak konsumsi dan yang sudah kadaluarsa berdasarkan perubahan fisik, seperti warna dan tekstur menggunakan metode ekstraksi, fitur RGB, dan GLCM. Lalu, apakah algoritma klasifikasi seperti KNN digunakan secara efektif untuk mengklasifikasikan roti kadaluarsa dan tidak kadaluarsa? Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengembangkan sistem deteksi roti kadaluarsa berbasis pengolahan citra digital, lalu mengekstraksi ciri fisik roti melalui analisis warna RGB dan tekstur GLCM, kemudian mengimplementasikan algoritma KNN untuk membedakan roti kadaluarsa dan roti yang tidak kadaluarsa. Untuk pengumpulan datanya, di sini dataset yang kami gunakan itu terdiri dari gambar roti tawar merek Sari Roti yang dikumpulkan secara manual melalui pengambilan foto menggunakan kamera dengan pencahayaan standar. Setiap gambar diberi label berdasarkan statusnya, yaitu expired dan non-expired. Nah, jumlah datanya di sini totalnya itu adalah 140 data. Jadi ada 70 data untuk non-expired dan 70 data untuk yang expired. Lalu di sini kami melakukan tahapan pre-processing data, yaitu kami melakukan remove background, dan kami juga melakukan augmentasi data, lalu resize dan normalisasi data ke ukuran 128x128 pixel. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari ekstraksi fitur RGB. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap rata-rata nilai red, green, dan blue memiliki perbedaan dari dua masing-masing kelas. Nah, untuk di sini kita lihat bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan, namun tetap masih ada sedikit perbedaan. Kita lihat bahwa untuk rata-rata nilai rednya kelas expired lebih terlihat dibandingkan non-expired. Begitu juga dengan warna greennya lebih terlihat pada kelas expired dibandingkan non-expired. Namun kita bisa lihat pada pada fitur blue-nya bahwa yang non-expired lebih jelas dibandingkan yang expired, yang menunjukkan bahwa produk non-expired cenderung memiliki tampilan warna yang lebih cerah atau segar dibandingkan produk expired yang mungkin tampak sedikit kusam atau pudar. Lalu untuk ekstraksi fitur GLCM-nya di sini memperlihatkan perbandingan rata-rata 4 fitur tekstur hasil ekstraksi GLCM, yaitu kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Kita lihat pada fitur kontrasnya, nilai data non-expired sedikit lebih tinggi, menunjukkan bahwa produk yang masih layak memiliki perbedaan intensitas pixel yang lebih tajam, sehingga tekstur tampak lebih jelas. Nah, untuk fitur correlation-nya memiliki nilai yang sangat tinggi dan hampir sama pada kedua kelas, menandakan hubungan antara pixel yang kuat dan keteraturan tekstur yang relatif konsisten di kedua kondisi. Untuk energi dan homogeneity-nya juga menunjukkan nilai tinggi dan hampir identik, menandakan bahwa permukaan produk cenderung memiliki tekstur yang halus dan seragam, baik pada produk expired maupun non-expired. Dari confusion matrix-nya, kita lihat pada hasil confusion matrix, di situ menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan seluruh data dengan benar. Kita melakukan confusion matrix dengan 14 sampel data tiap masing-masing kelas. Dari situ menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score-nya semuanya sebesar 1 atau bisa dibilang nilainya itu 100%, yang berarti model memiliki performa sempurna dalam mengenali kedua kelas. Akurasi keseluruhan juga mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa kombinasi fitur warna, RGB, dan tekstur GLCM sangat efektif untuk membedakan antara produk expired dan non-expired pada roti Sari Roti, serta bahwa model yang digunakan mampu mempelajari pola perbedaan dengan sangat baik. Untuk confusion matrix-nya, di sini interpretasi per kelasnya untuk kelas expired itu didapatkan bahwa true positifnya itu 14 dan false negatifnya itu 0, yang menunjukkan bahwa semua datanya berhasil dikenal dengan benar oleh model. Untuk recall-nya kita hitung bahwa 14 bagi 14 tambah 0, yaitu didapatkan hasil 1, yang menunjukkan bahwa tidak ada data expired yang salah diklasifikasikan sebagai non-expired. Untuk precision-nya dihitung bahwa yaitu 14 bagi 14 tambah 0, didapatkan 1 juga, yang menunjukkan bahwa semua prediksi expired oleh model benar-benar berasal dari kelas expired. Nah, dengan demikian, model memiliki kemampuan sempurna dalam mendeteksi produk expired tanpa kesalahan klasifikasi sama sekali. Dan untuk interpretasi kelas non-expired-nya,
yaitu true negatifnya juga 14 dan false positifnya 0, yang menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan sama seperti kelas expired tadi, yang artinya model juga memiliki kemampuan sempurna dalam mengenali produk non-expired. Untuk matriks keseluruhannya, kita hitung untuk akurasinya true positif tambah true negatif dibagi total, yaitu tadi kita lihat bahwa di kelas expired true positifnya itu 14 dan di kelas non-expired true negatifnya itu 14, kita bagi untuk keseluruhannya itu 28, maka didapatkan hasil 1 yang menunjukkan akurasinya sebesar 100%. Untuk macro average-nya yang di dalam terdapat precision, recall, dan F1 score didapatkan juga nilai 100%. Begitu juga dengan weight average-nya. Untuk kesimpulan dari proses ekstraksi dan penggunaan algoritma yang kami lakukan, di sini yang pertama, untuk pemrosesan datanya, tahap awal ini melibatkan penghapusan latar belakang pada setiap gambar roti menggunakan pustaka RMBG untuk menyisakan hanya objek roti saja. Lalu, untuk ekstraksi fitur, nilai rata-rata dari setiap seluruh saluran warna RGB, yaitu red, green, dan blue, diekstrak untuk menangkap karakteristik warna. Selain itu, fitur tekstur GLCM juga diekstrak untuk mengidentifikasi pola tekstur. Lalu, untuk klasifikasi dan akurasinya, setelah data dipersiapkan, model KNN atau K-nearest Neckboards digunakan untuk melakukan klasifikasi. Hasilnya, model ini berhasil mengklasifikasikan gambar dengan sangat baik, mencapai akurasi 100% pada data pengujian. Dan untuk akurasi dari identifikasi ini sudah sangat tinggi. Namun, penelitian ini masih terbatas pada satu merek roti, yaitu Sari Roti, sehingga kemampuan generalisasi model terhadap merek dan jenis roti lain belum dapat dipastikan. Penelitian lanjutan diharapkan menggunakan merek dan jenis roti lain yang lebih beragam agar sistem dapat diaplikasikan secara lebih luas. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa fitur warna dan tekstur yang diekstrak dari gambar roti sudah cukup memadai untuk membedakan antara roti yang aman dan yang sudah kadaluarsa. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan dari codingan, proses yang kami lakukan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kode program yang telah kami lakukan. Itu pertama kami baca data. Di sini dalam baca data kami import library-nya. Kami buat Google Drive-nya. Di sini akan kami masukkan konten yang akan kami lakukan itu di base path-nya. Ini nama link dari drive yang telah kami input di lokal kami. Dan setelah itu kami cek isi foldernya. Di sini terbaca bahwasanya expired dan non-expired yang telah kami input dari data yang kami buat di drive. Kedua ada processing data yang kami lakukan itu pastinya import library. Kami defkan untuk remove background, untuk hapus backgroundnya. Juga kami import library-nya. Kami buat juga def random flip, random rotation, random brightness, random noise, augmented image juga, dan processing image dengan ukuran 128 128. Itu maksudnya lebarnya 128, panjangnya 128. Di sini kami juga buat hapus background-nya pakai width 8 asli. Ada kami resize untuk image-nya, kami ada normalisasi juga. Dan ketiga, kami ada lakukan ekstraksi fitur RGB dan GLCM, di mana kami lakukan import library-nya, kami buat data DAMX-nya dengan 100 sampel dan 10 fitur. Di mana fiturnya itu ada min R, min G, min B, standar R, standar G, standar B, contrast, correlation, energy, dan homogeneity. Di mana kami juga buat plot untuk RGB fiturnya. Di sini kita dapat melihat bahwasanya bagian ini adalah nilai rata-ratanya dari 0 hingga 140. Juga di sini ada kelas A untuk warna biru, kelas B untuk warna oranye. Di sini adalah min R, min G, dan min B untuk fiturnya. Di sini kita dapat melihat ada kontras, correlation, energy, dan homogeneity pada plot yang kami buat. Di sini untuk rata-rata RGB per kelasnya, di mana menunjukkan warna dominan roti berada pada kisaran kuning hingga coklat muda. Berikutnya ada rata-rata korelasi per kelasnya, di mana lebih tinggi pada kelas expired, menandakan permukaan lebih kasar dan tidak merata atau tidak rata. Berikutnya ada rata-rata energi per kelasnya. Dan berikutnya ada juga rata-rata homogeneity per kelasnya, di mana rata-rata energi dan homogeneity-nya lebih tinggi pada kelas non-expired, menunjukkan permukaan lebih halus dan seragam. Berikutnya, kami ada melakukan klasifikasi model KNN dan grafik evaluasi pada langkah keempat. Di sini kami import library-nya. Kami buat scaling fitur, split data, KNN training-nya, dan kami lakukan evaluasi. Dan kami juga buat grafik conversion matrix-nya. Di mana di plotnya ini kami buat untuk X labelnya itu predicted, yang ke Y itu labelnya aktual, dan untuk plot judulnya itu kami lakukan untuk berjudul confusion matrix KNN. Dan kami menampilkan, berikut teman-teman dapat melihatnya. Nah, berikut ini. Dan sini juga teman-teman dapat melihat bahwasanya ini jumlah total data itu ada 100, jumlah labelnya ada 100, jumlah data per kelas ada kelas A itu 52, kelas B ada 48. Di sini juga kami ada nampilkan untuk mencari dari akurasi yang telah kami hitung, terdapat itu 0,35 dari KNN yang telah kami kerjakan. Di sini menandakan bahwasannya yang akurasi 35% itu menandakan model masih kesulitan membedakan mana roti expired dan expired, dan kesalahan klasifikasi baik terjadi karena fitur antar kelas cukup mirip, dan pastinya akurasi rendah juga dipengaruhi oleh jumlah data yang masih sedikit serta faktor pencerahan saat pengambilan gambar. Mungkin itu sekian dari
presentasi yang kami lakukan. Terima kasih. Nah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.